Di lereng Gunung Lawu, di balik kabut yang tak pernah benar-benar sirna, berdiri sebuah cungkup tua. Lumut menutupi dindingnya, akar-akar besar menjalar seperti urat nadi bumi. Malam itu, angin berhembus aneh, seolah membawa bisikan dari masa lalu. Orang-orang desa percaya, di tempat itulah dahulu seorang ksatria sakti dikutuk abadi. Namanya terhapus dari sejarah, namun namanya masih dibisikkan dalam doa dan rasa takut, pemilik Pancasona. Dulu, ia bukan manusia biasa. Tubuhnya tak bisa mati, darahnya tak pernah kering. Pedang, tombak, bahkan api tak mampu merenggut nyawanya. Ia berdiri di garis depan kerajaan, menjadi perisai hidup bagi raja dan bala tentara. Namun, seiring berjalannya waktu, keabadian berubah jadi nestapa. Orang-orang yang ia cintai gugur satu demi satu, sementara ia tetap berdiri, hidup dalam kesepian. Hingga akhirnya, ia dianggap kutukan berjalan. Raja yang dulu menjadikannya senjata, akhirnya berbalik arah. Dalam sebuah upacara terlarang, sang ksatria dikubur hidup-hidup di tanah keramat. Sejak saat itu, ajian Pancasona dianggap hilang dari muka bumi. Namun, tanah tak pernah tidur. Tanah menyimpan rahasia, tanah menyimpan dendam. Dan malam itu, di sebuah perpustakaan tua di sudut kota, seorang mahasiswa bernama Arga membuka naskah lontar yang sudah berdebu. Ia tak tahu, barisan aksara Jawa kuno yang dibacanya bukan sekadar teks sejarah. Itu adalah pintu. Saat ia mengejar mantra pertama, angin di lereng Lawu kembali meraung. Bumi bergetar sekejap. Burung-burung terbang meninggalkan sarangnya. Seolah tanah berbisik lagi setelah ratusan tahun terdiam. Pancasona belum berakhir. Perpustakaan kota Surakarta itu hampir selalu sepi. Bangunannya tua, berdiri sejak zaman kolonial, dengan cat dinding yang mulai terkelupas dan aroma kertas berdebu yang menempel di udara. Hanya segelintir mahasiswa atau peneliti yang masih mau menghabiskan waktu di sana. Di sudut ruangan lantai 3, seorang pemuda berjaket hitam sedang membolak-balik buku tua dengan penuh antusias. Namanya Arga Wicaksana, mahasiswa arkeologi tingkat akhir. Arga bukan tipe mahasiswa kutu buku. Ia justru dikenal sebagai anak lapangan, suka naik gunung, suka nongkrong di warung kopi hingga larut malam. Namun skripsinya menuntut ia meneliti naskah kuno Jawa yang sebagian besar hanya bisa ditemukan di perpustakaan tua ini. Sore itu, hujan turun deras di luar. Perpustakaan terasa semakin sepi. Arga sudah hampir menyerah setelah meneliti setumpuk manuskrip yang tak ada hubungannya dengan tema skripsinya. Namun, pandangannya berhenti pada sebuah lemari kaca yang terkunci. Di dalamnya, seronggok naskah lontar berwarna coklat tua, sebagian sudah rapuh dimakan usia. Ada label kecil bertuliskan, "Lontar tanpa nama." Ditemukan di kaki Gunung Lawu, tahun 1911. Jantung Arga berdegup. Ia tahu, Gunung Lawu menyimpan segudang misteri. Legenda keraton Majapahit, kisah para pertapa, hingga mitos ilmu-ilmu kuno yang hilang. "Pak, boleh saya lihat lontar itu?" tanya Arga kepada petugas tua yang duduk di meja depan. Petugas itu, pria beruban dengan kacamata tebal, menatapnya lekat. "Nak, lontar itu bukan untuk umum. Banyak yang sudah coba menelitinya, tapi katanya ada yang sakit, ada yang kesurupan. Lebih baik kamu pilih naskah lain saja." Arga tersenyum tipis, sedikit menantang. "Saya mahasiswa arkeologi, Pak. Justru ini yang saya cari. Kalau cuma naskah biasa, nggak akan ada nilainya." Petugas itu menarik napas panjang, lalu berdiri. Dengan kunci berkarat, ia membuka lemari kaca. Tangannya bergetar saat menyerahkan lontar itu pada Arga. "Kalau ada apa-apa, jangan salahkan saya. Ingat, beberapa teks kuno bukan ditulis untuk dibaca, tapi untuk ditutup rapat." Arga mengangguk. Ia membawa lontar itu ke meja pojok. Aksara yang berbisik. Saat membuka lembar pertama, Arga disambut aroma aneh, seperti tanah basah yang bercampur dupa terbakar. Aksara Jawa kuno tercetak rapi di atas daun lontar yang tipis dan rapuh. Awalnya Arga hanya menyalin beberapa kalimat dengan pensil di catatannya. Namun semakin ia membaca, semakin janggal isi lontar itu. Bukan sekadar kisah kerajaan, melainkan semacam wejangan atau mantra. Ada kalimat yang berulang.
Sing sapa macalan ngucap, bakal kawenehan urip kang ora entek. Siapapun yang membaca dan melafalkan, akan diberi kehidupan yang tak akan habis. Arga terkekeh kecil. Ini pasti semacam doa pengobatan atau mantra keselamatan. Namun semakin lama ia membaca, matanya terasa berat. Hujan di luar semakin deras, petir sesekali menyambar, dan perpustakaan terasa semakin sunyi. Tanpa sadar, Arga membacakan mantra itu dengan suara lirih. Sejenak, angin dingin berhembus dari jendela yang tertutup rapat. Lembar-lembar lontar bergetar sendiri. Lampu di atas meja redup berkedip. Arga menegakkan badan, jantungnya berdegup kencang. Apa tadi? Gumamnya. Ia merasa seperti ada sesuatu yang baru saja masuk ke dalam dirinya. Tubuhnya sedikit menggigil, tapi di sisi lain ada kekuatan aneh yang membuatnya hangat. Tanda pertama. Malam itu, setelah perpustakaan tutup, Arga pulang ke kos dengan pikiran berkecamuk. Ia menyalakan rokok di balkon kos, mencoba menertawakan kejadian aneh itu. Namun saat ia hendak menyalakan korek api, tiba-tiba korek meledak kecil. Api menyambar jarinya. Arga kaget, tapi yang lebih mengejutkan, jarinya yang tadi terbakar langsung pulih, kulitnya menutup kembali tanpa meninggalkan bekas. Arga terdiam. Tangannya gemetar, rokok jatuh ke lantai. Anjir, bisiknya. Ia teringat kalimat dalam lontar, urip kang ora entek. Hidup yang tak akan habis. Bayangan yang mengintai. Keesokan harinya, di sebuah ruangan gelap di luar kota, seorang pria berjas hitam membuka laptop. Ia menatap rekaman CCTV perpustakaan yang bocor ke jaringan rahasia. Rekaman itu memperlihatkan Arga membaca lontar, lalu tiba-tiba angin berhembus kencang dan lampu berkedip. Pria itu tersenyum tipis. Sepertinya, Pancasona benar-benar bangkit lagi. Ia menutup laptop, lalu menyalakan telepon satelit. Siapkan tim. Target, seorang mahasiswa bernama Arga Wicaksana. Hidup-hidup. Pagi itu, matahari Surakarta menyembul pelan di balik awan sisa hujan malam. Jalanan masih basah, dan udara dingin menusuk kulit. Arga bangun dengan kepala berat. Mimpi-mimpi aneh menghantuinya semalaman. Ia melihat medan perang kuno, darah mengalir seperti sungai, dan seorang pria berwajah keras sedang tertawa di tengah kobaran api. Ketika bangun, tubuhnya berkeringat, namun tidak lelah. Justru terasa terlalu kuat, seakan-akan semalam ia bukan tidur, melainkan mengisi ulang tenaga yang tak terbatas. Mungkin gara-gara skripsi, jadi kebawa mimpi aneh, gumamnya sambil mengucek mata. Siang harinya, Arga pergi ke kampus. Ia naik motor bebek tuanya yang sering ngadat. Saat melaju di tikungan dekat Jalan Slamet Riyadi, tiba-tiba sebuah mobil melaju kencang dari arah berlawanan. Arga tak sempat mengerem, ia terguncang keras, tubuhnya mental ke aspal. Orang-orang berteriak panik. Darah segar mengalir dari kepala dan kakinya. Namun, sebelum sempat ada yang menolong, sesuatu terjadi. Luka-luka di tubuhnya menutup dengan cepat, darah berhenti mengalir, bahkan tulang yang terasa patah kembali tersambung. Dalam hitungan menit, Arga berdiri lagi. "Mas, kok bisa? Barusan, kepalamu kebentur keras loh," seorang ibu-ibu berteriak histeris. Arga hanya bengong, tangannya meraba kepalanya yang tadi berlumuran darah. Tak ada luka sama sekali. Saya nggak apa-apa, Bu. Cuma shock. Ia buru-buru menaiki motornya yang ringsek, lalu kabur dari kerumunan. Di kos, ia duduk gemetar. Tangannya bergetar hebat, nafasnya memburu. "Apa ini?" gumamnya sambil menatap bayangan wajahnya di kaca. Seolah tubuhnya menolak mati. Malam itu, di sebuah gudang kosong di pinggiran kota, beberapa pria berpakaian hitam berkumpul. Wajah mereka keras, tatapan tajam. Di dinding gudang tergantung bendera hitam dengan simbol mata merah menyala. Pemimpinnya, pria berkumis tebal bernama Danu Wirasena, menatap rekaman CCTV kecelakaan Arga yang entah bagaimana sudah mereka dapatkan. Dalam rekaman itu jelas terlihat tubuh Arga yang luka parah, lalu sembuh begitu saja. "Tidak salah lagi," kata Danu dengan suara berat. "Pemilik baru Pancasona sudah muncul. Anak itu harus kita bawa sebelum kekuatannya tumbuh sepenuhnya." Seorang anggota mengangkat tangan. "Bagaimana kalau dia menolak, Pak?" Dan
tersenyum tipis. Maka kita buat dia tidak punya pilihan. Keesokan harinya, di kampus, Arga bertemu seorang perempuan yang tak pernah ia lihat sebelumnya. Rambutnya panjang, kacamata bulat, wajahnya tenang tapi penuh wibawa. Perempuan itu menghampirinya saat ia sedang duduk di taman kampus. "Kamu Arga, kan?" tanyanya pelan. Arga mengernyit. "Iya, kamu siapa?" "Namaku Saras. Aku dosen baru di sini, bidang studi sejarah Nusantara. Aku dengar kamu meneliti lontar yang ditemukan di Lawu?" Arga menatapnya waspada. "Iya, memangnya kenapa?" Saras mendekat, suaranya nyaris berbisik. "Lontar itu bukan sembarang naskah. Itu kitab ajian. Kalau kamu sudah membacanya, berarti kamu sudah terikat. Tubuhmu mulai berubah, bukan?" Arga terperanjat, darahnya berdesir dingin. "Kamu, dari mana tahu?" Saras menatapnya tajam. "Karena aku sudah lama meneliti hal itu. Dan karena, aku tahu apa itu Pancasona." Percakapan mereka terputus ketika tiba-tiba 3 pria asing masuk ke area kampus. Berpakaian rapi, tapi gerak-geriknya kasar. Salah satunya langsung mengarahkan pisau ke arah Arga. "Maaf, Mas, ikut kami sebentar." Arga mundur, panik. Saras menarik lengannya. "Lari!" Mereka berdua berlari menembus kerumunan mahasiswa. Suasana mendadak ricuh. Salah satu pria melempar kursi, yang lain mengejar dengan cepat. Di dekat parkiran, salah satu pria berhasil menancapkan pisaunya ke perut Arga. Darah muncrat. Saras menjerit. Namun, dalam hitungan detik, luka itu menutup. Pisau jatuh ke tanah, dan Arga berdiri tegak, matanya melebar ketakutan. Pria-pria itu mundur selangkah, wajahnya pucat. Benar, dia Pancasona. Arga sendiri tak percaya dengan apa yang barusan terjadi. Tapi satu hal ia tahu, hidupnya tak akan pernah sama lagi. Setelah berhasil lolos, Saras membawa Arga ke sebuah rumah tua di pinggiran kota. Di sana, ia menyalakan dupa dan menutup semua jendela. "Dengar aku baik-baik, Arga. Ajian Pancasona bukan anugerah. Itu kutukan. Kamu akan hidup abadi, tubuhmu tak bisa mati. Tapi setiap orang yang kamu sayangi akan mati sebelum waktunya." Arga menelan ludah, wajahnya pucat. "Tidak mungkin, itu cuma cerita rakyat." Saras menatapnya dalam-dalam. "Kalau itu cuma cerita, kenapa tubuhmu tidak mati tadi?" Arga tak bisa menjawab. Ia hanya duduk terkulai, tubuhnya bergetar. Di luar rumah tua itu, dalam kegelapan malam, beberapa pasang mata mengintai. Orang-orang bayangan hitam sudah menemukan jejak mereka. Dan malam itu, perburuan resmi dimulai. Malam di kota itu terasa berbeda. Langit hitam, bulan tertutup awan tebal, dan angin bertiup kencang seolah membawa firasat buruk. Rumah tua tempat Saras menyembunyikan Arga diterangi cahaya lampu minyak dan asap dupa yang memenuhi ruangan. Arga duduk di lantai, menatap tangannya yang masih bergetar. Ingatan akan pisau yang menancap di perutnya siang tadi terus berulang di kepalanya. Bagaimana mungkin luka sebesar itu bisa sembuh dalam sekejap? "Ini, gila," bisiknya. "Aku bukan manusia lagi, kan?" Saras, yang duduk bersila di depannya, menatap dengan wajah serius. "Kamu masih manusia, Arga. Hanya saja tubuhmu sudah dikutuk tanah. Kau tak bisa mati, meskipun dunia mencoba menghancurkanmu." Arga tertawa getir. "Jadi aku harus senang karena bisa hidup selamanya? Atau menangis karena nggak bisa mati?" Saras tidak menjawab. Hanya ada keheningan yang menyesakkan. Bayangan yang menyusup. Tiba-tiba, lampu minyak bergetar, nyalanya mengecil. Dupa padam dengan sendirinya. Saras langsung berdiri, wajahnya menegang. "Mereka datang," katanya pelan. Arga mendongak. "Siapa?" Saras tidak sempat menjawab. Dari luar rumah terdengar langkah kaki berat, disusul bunyi pintu kayu ditendang keras. 3 pria berpakaian hitam masuk dengan wajah garang. Di belakang mereka, seorang pria tinggi besar dengan bekas luka panjang di pipinya melangkah masuk dengan tenang. Arga mengenal pria itu dari deskripsi Saras, Danu Wirasena, pemimpin bayangan hitam. "Jadi ini dia, pewaris Pancasona," ujar Danu dengan suara dalam,
hampir seperti geraman. Anak ingusan, tapi membawa warisan kuno yang harusnya jadi milik kami. Arga berdiri, mundur selangkah. Aku nggak tahu apa yang kalian mau, tapi aku nggak ada hubungannya dengan kalian. Danu tertawa pendek. Kau sudah membaca lontar. Itu berarti tubuhmu milik Pancasona, dan Pancasona milik kami. Tidak ada pilihan. Pertarungan pertama. Salah satu anak buah Danu maju dengan parang panjang. Ia langsung menebaskan ke arah Arga. Arga menjerit, berusaha menangkis dengan tangan kosong. Parang itu menancap di lengannya, darah menyembur. Namun dalam hitungan detik, luka itu menutup kembali, daging menyatu, dan Arga berdiri tegak seolah tak terjadi apa-apa. Pria itu melongo ketakutan. Gila, benar-benar Pancasona. Arga menatap tangannya yang baru saja ditembus. Ada rasa sakit luar biasa, tapi juga kekuatan aneh yang membuatnya tak roboh. Untuk pertama kalinya, ia melawan balik. Tinju Arga menghantam wajah pria itu dengan tenaga luar biasa, hingga tubuhnya terpental menghantam dinding kayu. Dua orang lainnya menyerbu, tapi Arga bergerak dengan refleks yang tak ia sadari sebelumnya. Seolah tubuhnya diajar bertarung oleh ingatan yang bukan miliknya. Gerakan tangannya luwes, hantamannya kuat, bahkan tendangannya mematahkan tulang dalam sekali serang. Saras menatapnya ngeri. Ajian itu bukan hanya membuatmu abadi, Arga. Itu juga membawa warisan ilmu perang dari pemilik sebelumnya. Danu turun tangan. Melihat anak buahnya dipermalukan, Danu maju. Dengan santai ia melepas jas hitamnya, memperlihatkan tubuh kekar penuh bekas luka. Aku sudah menunggu momen ini, katanya. Mari kita lihat seberapa jauh kekuatan Pancasona barunya. Arga menelan ludah. Tubuhnya masih bergetar karena adrenalin. Tapi sebelum ia bisa bersiap, Danu sudah menyerang dengan kecepatan mengerikan. Satu pukulan keras menghantam dadanya, membuat tubuh Arga terlempar menembus dinding rumah dan berguling di tanah luar. Arga batuk darah. Rasa sakitnya nyata, membakar setiap saraf. Namun sekali lagi, tubuhnya menolak mati. Tulang rusuk yang patah menyambung, luka dalam mengering, napasnya kembali normal. Danu berjalan mendekat dengan senyum dingin. Begitu, ya. Luka separah itu pun tidak mempan. Tapi ingat, meskipun kau tak bisa mati, kau tetap bisa merasakan sakit. Dan aku akan membuatmu merasakannya berulang-ulang. Saras membuka rahasia. Saras keluar menyusul, wajahnya panik. Arga, dengar aku. Kau tak bisa melawan dia dengan tenaga biasa. Dia juga menguasai sebagian ajian kuno. Pancasona hanya memberimu daya tahan, bukan kemenangan. Arga bangkit, tubuhnya masih bergetar. Jadi apa yang harus kulakukan? Aku bahkan gak tahu kenapa aku bisa begini. Saras menggenggam tangannya. Kamu harus belajar mengendalikan tanah. Pancasona itu artinya 5 kehidupan. Setiap kali kau jatuh, tanah akan mengembalikanmu. Gunakan itu sebagai senjata, bukan hanya tameng. Arga menatap tanah di bawah kakinya. Seolah-olah bumi memang berdenyut, hidup, dan siap menopang dirinya lagi dan lagi. Pertarungan yang tak pernah usai. Pertarungan berlanjut. Danu dan Arga saling menghantam. Tubuh Arga berkali-kali remuk, tapi selalu bangkit kembali. Danu sendiri tampaknya punya kekuatan serupa, meski tidak seutuh Pancasona. Suara hantaman, jeritan, dan retakan kayu memenuhi malam. Rumah tua itu porak-poranda. Namun di tengah kekacauan, Saras melihat sesuatu, bayangan hitam yang lebih pekat dari malam, berdiri jauh di pinggir jalan. Sosok misterius berjubah lusuh, hanya menatap dari kejauhan. Seolah menunggu sesuatu. Saras merinding. Jadi bukan hanya bayangan hitam yang mengincarnya, ada pihak lain juga. Akhir pertarungan malam itu. Setelah bertarung sengit, Danu akhirnya menarik diri. Ia berdiri dengan darah mengalir dari mulutnya, tapi wajahnya tetap tenang. Kau memang Pancasona. Tapi kau masih anak kecil yang belum tahu cara menggunakannya. Cepat atau lambat, kau akan jatuh ke tangan kami. Dan saat itu, dunia ini akan tunduk di bawah bayangan hitam. Ia memberi isyarat pada anak buahnya yang masih hidup. Mereka mundur, meninggalkan reruntuhan rumah. Arga jatuh terduduk, tubuhnya gemetar.
Meski luka-lukanya sudah sembuh, rasa sakitnya masih menghantui. Ia menatap Saras dengan mata merah. Aku, nggak mau ini semua. Aku cuma mau hidup normal. Saras meletakkan tangannya di bahu Arga. Normal sudah berakhir sejak kau membuka lontar itu. Sekarang pilihannya cuma dua, kau menguasai Pancasona, atau Pancasona menguasaimu. Hujan deras mengguyur kota malam itu. Jalanan licin, lampu-lampu kota memantul di genangan air, seakan dunia ikut menangis. Arga duduk di kamar kosnya yang berantakan, tubuhnya sehat tanpa luka meski baru saja bertarung habis-habisan melawan Danu dan anak buahnya. Namun pikirannya hancur. Ia menatap tangannya sendiri. Tangannya yang sama, yang kemarin ditembus parang, yang tadi dihantam berkali-kali, kini terlihat mulus tanpa bekas. Kenapa aku yang harus dapat kutukan ini? Bisiknya. Saras duduk di kursi kecil, wajahnya lelah tapi tetap tenang. Aku sudah bilang, Arga, Pancasona bukan anugerah. Kau mungkin abadi, tapi dunia di sekelilingmu tidak. Justru itu yang akan menghancurkanmu. Arga mendengus. Aku nggak percaya mitos-mitos itu. Kutukan, tumbal, semua cuma cerita rakyat. Nyatanya aku masih di sini, masih bisa napas, masih bisa ketawa. Saras menatapnya dalam. Itu karena kutukan belum menagih harga. Keesokan harinya, Arga mendapat telepon. Suaranya parau, datang dari rumah. Arga, pulanglah. Ayahmu kecelakaan di jalan tol. Kami nggak bisa menyelamatkannya. Darah Arga berdesir. Telepon terlepas dari tangannya. Tubuhnya gemetar. Ayah. Ia buru-buru pulang ke kampung halamannya. Rumah sederhana itu kini dipenuhi orang-orang berduka. Peti jenazah ayahnya terbujur di ruang tengah. Wajahnya pucat, tubuhnya kaku, mata yang dulu penuh semangat kini tertutup selamanya. Arga terduduk, air mata tumpah. Tidak, kenapa secepat ini? Ibu dan adiknya merangkulnya, menangis bersama. Namun di benaknya, suara Saras menggema, orang-orang yang kau sayangi akan mati sebelum waktunya. Apakah ini kebetulan, atau kutukan yang sudah mulai menagih janji? Malam setelah pemakaman, Arga duduk sendirian di belakang rumah. Angin dingin berhembus, pohon bambu bergesekan menyeramkan. Tiba-tiba, ada suara berat dari balik kegelapan. Rasanya sakit, bukan? Melihat kematian yang tidak bisa kau cegah. Arga terlonjak. Seorang pria berjubah lusuh berdiri beberapa meter darinya. Wajahnya tak jelas, hanya bayangan hitam dengan mata merah sama. Siapa kau? Arga berdiri, siaga. Pria itu tertawa pelan. Aku, bagian dari sejarah Pancasona. Kau bukan orang pertama yang mewarisinya. Kau hanya pewaris berikutnya, dan akan bernasib sama seperti yang sebelumnya. Arga mengepalkan tangan. Kalau kau tahu sesuatu, katakan. Bagaimana caranya menghentikan semua ini? Pria itu mendekat selangkah. Menghentikan Pancasona? Kau tak bisa. Yang bisa kau lakukan hanya memilih, menerima kutukan ini sepenuhnya, atau dikubur hidup-hidup agar ajian itu tertutup lagi. Sebelum Arga sempat menjawab, bayangan itu lenyap diterpa angin. Hanya suara bergema yang tertinggal. Bersiaplah, setiap nyawa di sekitarmu adalah bayaran bagi hidupmu. Beberapa hari kemudian, kabar buruk datang lagi. Adik Arga yang masih SMA, Lintang, meninggal dalam kebakaran kos. Api menjilat seluruh bangunan, dan ia terjebak di dalam. Arga tiba di lokasi hanya untuk melihat tubuh adiknya sudah hangus, dibawa keluar petugas pemadam. Dunia seakan runtuh baginya. Ia berlutut, berteriak ke langit. Kenapa bukan aku? Kenapa mereka? Air hujan bercampur air matanya, sementara di dalam hatinya, ia tahu, ini bukan kebetulan. Pancasona menuntut harga. Keputusan berat. Kembali ke kota, Arga menghadapi Saras dengan wajah penuh amarah. Kamu tahu semua ini akan terjadi, kan? Ayahku, adikku, mereka mati gara-gara ajian sialan ini. Saras menunduk. Aku tahu. Tapi aku tidak bisa menghentikan kutukan itu. Aku hanya bisa membimbingmu. Arga menendang kursi hingga terbalik. Aku nggak mau jadi monster abadi yang bikin semua orang di sekitarku mati.
Kalau harus mati, biar aku aja yang mati. Saras menatapnya lekat. Kamu tidak bisa mati, Arga. Satu-satunya cara memutus ajian itu adalah dengan cara yang sama seperti leluhurmu, dikubur hidup-hidup di tanah keramat. Arga terdiam. Kata-kata itu menusuk jantungnya. Namun, keputusan itu tak bisa ia renungkan lama. Malamnya, bayangan hitam kembali menyerang. Kali ini bukan hanya beberapa orang, melainkan puluhan. Mereka mengepung kos Arga, membawa senjata, dan siap menangkapnya hidup-hidup. Danu muncul lagi, berdiri di depan kerumunan dengan senyum dingin. Sudah kubilang, Arga. Cepat atau lambat kau jatuh ke tangan kami. Sekarang, waktumu habis. Arga berdiri, darahnya mendidih, amarah bercampur duka. Ia menatap Danu dengan mata merah. Kalau kalian mau Pancasona, kalian harus melawanku sampai akhir. Malam itu, pertempuran besar pun pecah. Suara senjata beradu, teriakan bergema, dan tanah seakan ikut bergetar. Hujan deras semalaman membuat jalan setapak di Gunung Lawu licin dan becek. Kabut pekat menggulung dari lembah, menutupi cahaya bulan. Di tengah kesunyian, langkah Arga terdengar berat tapi mantap. Tubuhnya tak lagi lelah, karena Pancasona menolak kelemahan. Tapi hatinya hancur, ayah dan adiknya sudah tiada, korban pertama kutukan yang diwarisinya. Saras berjalan di sampingnya, wajahnya pucat diterangi obor bambu. Tempatnya sudah dekat, Arga. Makam leluhur Pancasona ada di balik hutan ini. Di sanalah kau harus memutuskan, hidup abadi dengan harga darah, atau dikubur hidup-hidup agar kutukan berakhir. Arga terdiam, hanya menggenggam kuat gagang keris kecil warisan ayahnya. Kedatangan bayangan hitam. Teriakan dan cahaya obor pecah dari balik pepohonan. Puluhan orang bersenjata muncul dari kabut, bayangan hitam. Mereka sudah menunggu. Danu berdiri di depan, senyum dingin menyeringai di wajahnya. Akhirnya kau datang juga, Arga. Ke tempat yang tepat. Kau tahu kenapa kami menunggumu di sini? Karena Gunung Lawu adalah sumber kekuatan Pancasona. Jika kau menolak takdirmu, ajian itu akan kami ambil paksa. Arga maju selangkah, matanya merah menyala karena amarah bercampur tenaga sakti. Kau salah satu yang bikin keluargaku mati. Malam ini, semuanya berakhir. Pertarungan pun pecah. Senjata beradu, obor beterbangan, jeritan bercampur dengan suara hujan. Arga bergerak seperti bayangan, tubuhnya ditembus pedang, tapi luka itu langsung menutup. Ia melempar lawan-lawannya seperti boneka, satu demi satu jatuh. Namun jumlah musuh tak terbatas. Meski Arga tak bisa mati, serangan tanpa henti membuatnya tertekan. Di tengah kekacauan, Saras tiba-tiba menjerit. Beberapa orang bayangan hitam berhasil menangkapnya, menodongkan golok ke lehernya. Lepaskan dia. Arga meraung, langkahnya terhenti. Danu tertawa. Kalau kau benar-benar Pancasona, apa gunanya kau punya kekuatan kalau tak bisa selamatkan orang yang kau cintai? Air mata Saras mengalir, tapi ia menatap Arga dalam-dalam. Arga, dengarkan aku. Kau harus tahu kebenarannya sebelum terlambat. Arga terkejut. Apa maksudmu? Saras berbisik keras, suaranya menggema di tengah hutan. Akulah keturunan terakhir penjaga Pancasona. Tugasku adalah memastikan ajian itu tidak jatuh ke tangan yang salah. Aku mendekatimu bukan karena kebetulan, tapi karena memang takdirku untuk membimbingmu, bahkan jika aku harus mati. Arga terhenyak. Tubuhnya gemetar. Jadi selama ini, kamu tahu semua sejak awal? Saras mengangguk. Ya. Dan sekarang pilihan ada di tanganmu, biarkan bayangan hitam mengambil Pancasona, atau kubur dirimu sendiri di makam keramat untuk menghentikan semuanya. Amarah Arga memuncak. Tubuhnya bergetar, ajian Pancasona berdenyut dalam nadinya. Ia menerjang, menghantam Danu dengan pukulan yang membuat tanah bergetar. Pohon tumbang, tanah retak. Namun Danu ternyata juga sudah mempelajari pecahan ilmu hitam Pancasona dari leluhur bayangan hitam. Tubuhnya pun mampu menahan serangan. Pertarungan mereka bagaikan dua raksasa yang saling menghancurkan. Darah muncrat, tulang retak, tapi keduanya terus bangkit. Hutan Lawu jadi medan perang, obor padam, hujan deras menambah kengerian.
Saras berteriak dari kejauhan. Arga, ingat, Pancasona bukan soal menang atau kalah. Ajian itu menuntut harga. Kalau kau terus bertarung, semakin banyak yang mati. Hentikan dengan jalan satu-satunya. Di tengah pertarungan brutal, Arga akhirnya sadar. Setiap pukulannya mungkin bisa menumbangkan musuh, tapi takkan pernah menghentikan kutukan. Pancasona akan terus menagih tumbal, ibu, teman, mungkin juga Saras. Dengan terengah, ia menatap makam leluhur yang samar terlihat di balik kabut, sebuah gundukan tanah keramat dengan batu nisan tua. Arga berteriak sekuat tenaga. Kalau ini memang jalan satu-satunya, biar aku yang menanggungnya. Aku yang mengakhiri kutukan ini. Ia melompat, menghindari serangan Danu, lalu berlari ke arah makam. Saras berusaha membebaskan diri dan menjerit. Arga, jangan. Tapi sudah terlambat. Arga menancapkan keris warisan ayahnya ke tanah makam, tubuhnya gemetar. Tanah bergetar hebat, cahaya merah keluar dari tubuhnya. Pancasona memberontak, berusaha menolak kematian. Danu meraung marah. Tidak, jangan kubur ajian itu lagi. Itu milik kami. Namun tanah makam terbuka, menyeret tubuh Arga ke dalam. Ia meronta, tapi wajahnya tenang, seakan menerima takdir. Sebelum tubuhnya tertelan tanah, ia menatap Saras sekali lagi. Maaf, mungkin ini satu-satunya cara aku bisa melindungimu. Saras menangis, suaranya pecah, Arga. Tanah menutup, cahaya merah padam. Hutan kembali hening, hanya tersisa suara hujan. Bayangan hitam berteriak panik. Tanpa Pancasona, mereka kehilangan kekuatan. Satu persatu mundur, lenyap ditelan kabut. Danu sendiri terjatuh, tubuhnya melemah, sebelum akhirnya hilang dalam kegelapan. Saras terduduk di depan makam, air matanya bercampur dengan hujan. Ia tahu tugasnya selesai, tapi hatinya hancur. Arga, kau memilih jalan yang tak seorang pun berani tempuh. Mengubur dirimu demi dunia. Ia menyentuh tanah yang basah, berdoa dalam hati agar Arga benar-benar mendapat kedamaian. Beberapa bulan kemudian, Gunung Lawu kembali tenang. Orang-orang hanya mengenalnya sebagai gunung penuh legenda, tanpa tahu ada pemuda bernama Arga yang berkorban di sana. Saras kembali menjalani hidupnya, tapi setiap kali mendengar hujan deras turun di malam hari, ia selalu merasa seolah mendengar suara samar Arga berbisik. Aku tak mati, aku hanya tidur. Jangan biarkan Pancasona bangkit lagi.